Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita bahas kembali mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi ekosistem dan spesies, maupun gen di suatu tempat. Keanekaragaman gen adalah variasi susunan gen suatu spesies makhluk hidup di suatu tempat. Keanekaragaman spesies adalah perbedaan pada kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat, sedangkan keanekaragaman ekosistem adalah adanya variasi dari ekosistem di biosfer. Sebagai contoh keanekaragaman gen adalah pada buah kelapa. Kita mengenal ada buah kelapa kopior, kelapa merah, kelapa hijau, kelapa wulung, dan kelapa raja. Sedangkan contoh keanekaragaman gen pada hewan, kita bisa mengenal variasi pada jengger ayam, yaitu jengger single, rose, walnut, stroberi, dan tanduk setan. Sebagai contoh keanekaragaman spesies, yaitu kita bisa melihat berbagai spesies pada pohon lontar, siwalan, enau, pinang, dan kelapa sawit. Sedangkan keanekaragaman spesies pada hewan, kita bisa mengenali keanekaragaman spesies pada semut rangrang, semut hitam, semut merah, semut Firaun, dan semut bau. Sedangkan keanekaragaman ekosistem, kita bisa mengenal pada hutan bakau, hutan hujan tropis, hutan taiga, hutan sabana, dan hutan tundra. Keanekaragaman hayati terdiri dari tumbuhan, hewan, dan mikroba. Dan keanekaragaman hayati memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya adalah manusia bisa mendapatkan bahan sutra, bisa mendapatkan lemari jati, bahan makanan pokok berupa gandum, kemudian sumber protein berupa daging sapi, kemudian dari mikroba kita bisa mendapatkan antibiotik berupa penisilin, dan dari mikroba juga kita bisa mendapatkan agen fermentasi, yaitu dalam pembuatan minuman bir. Keanekaragaman hayati yang meliputi tumbuhan, hewan, mengalami persebaran di belahan dunia. Oleh karena itu, kita bisa melihat zona biogeografi di dunia berdasarkan pemetaannya di peta dunia. Yaitu, kita mengenali ada zona neartik, di mana zona neartik termasuk ke dalamnya adalah wilayah-wilayah yang ada di negara Amerika Utara. Kemudian zona neotropikal, yaitu negara-negara yang ada di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kemudian zona Etiopian itu meliputi negara-negara yang ada di benua Afrika. Palearktik meliputi negara yang ada di Eropa. Dan Indonesia termasuk ke dalam zona oriental yang termasuk ke dalam benua Asia. Sedangkan Australian adalah benua Australia termasuk Indonesia, yaitu Papua dan Kepulauan Maluku. Persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia meliputi persebaran flora yang terbagi menjadi flora asiatis, flora peralihan, dan flora australis. Yang termasuk ke dalam flora asiatis adalah pohon-pohon keruing, pohon meranti, dan pohon kamper. Sedangkan yang termasuk dalam flora pelarihan itu adalah flora dari jenis cempaka dan cengkeh, sedangkan flora australis meliputi flora-flora seperti pohon matoa dan pohon siwalan serta pohon eboni. Persebaran fauna di wilayah Indonesia terjadi berdasarkan garis Weber dan Wallace, yaitu
Di antaranya adalah wilayah-wilayah di daerah barat seperti wilayah yang termasuk di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan dengan fauna berupa hewan-hewan mamalia besar seperti harimau, gajah, dan badak. Sedangkan wilayah peralihan adalah wilayah di mana terjadi percampuran antara daerah Asia dan Australia yang meliputi hewan-hewan anoa, dan ini kemudian terjadi di wilayah Pulau NTT seperti adanya Pulau Komodo dan Kepulauan Sulawesi. Selanjutnya ada juga persebaran fauna di wilayah Papua dan Maluku, yaitu meliputi fauna-fauna yang bercorak Australia seperti adanya burung-burung cendrawasih dan berbagai macam burung. Keberadaan keanekaragaman hayati yang menjadi sumber plasma di Indonesia dari hari ke hari semakin terdesak oleh berbagai macam ragam kerusakan. Berikut adalah penyebab menurunnya keanekaragaman hayati. Di antaranya adalah adanya eksploitasi besar-besaran di lautan seperti penggunaan pukat harimau. Kemudian adanya masuknya berbagai macam tanaman atau hewan yang didatangkan dari luar negeri atau yang disebut dengan introduksi. Kemudian adanya industrialisasi yang kemudian menyebabkan terjadinya penurunan keanekaragaman hayati di wilayah sekitarnya. Apalagi kemudian terjadi juga berbagai macam polusi yang terjadi di lingkungan air, lingkungan udara, dan lingkungan tanah juga mengakibatkan terjadinya menurunnya keanekaragaman hayati. Demikian pula dengan adanya global warming atau pemanasan global. Hal ini semakin mempercepat terjadinya penurunan keanekaragaman hayati. Selain itu juga dengan adanya fragmentasi hutan, di mana hutan-hutan kemudian menjadi terbengkalai karena melakukan pengolahan hutan yang tidak sesuai. Dengan keberadaan keanekaragaman hayati yang semakin lama semakin terdesak keberadaannya, maka dilakukanlah upaya-upaya pelestarian terhadap keanekaragaman hayati tersebut. Di antaranya adalah ada upaya pelestarian secara in situ, yaitu melestarikan keanekaragaman hayati di habitat aslinya, seperti memelihara gajah di Taman Nasional Waikambas, komodo di Taman Nasional Komodo, serta badak di Taman Nasional Ujung Kulon. Begitu juga dengan pelestarian secara ex situ, yaitu melestarikan keanekaragaman hayati di luar habitatnya, seperti dengan diadakannya kebun-kebun botani, kemudian kebun-kebun raya, dan juga adanya kebun-kebun koleksi. Demikian anak-anakku sekalian, penjabaran kita mengenai keanekaragaman hayati. Sampai di sini saja, barangkali nanti ada pertanyaan silakan ya, kemudian dilakukan pengerjaan pada LKPD. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.